channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa pemrograman Python. Jadi seperti biasa, sebelum jauh melangkah ke pemrogramannya, kita siapkan dulu software untuk developnya ya. Jadi kita search dulu di sini, kita ketikkan Python, enter. Kemudian kita masuk ke python.org. Kemudian kita pilih download. Oh ya, di sini ada documentation ya. Jadi kalau kita perlu literatur untuk belajar, bisa kita ambil dari sini. Kembali ke download, karena kita mau pakai Windows, jadi kita masuk ke Windows. Nah, di sini ada beberapa rilis ya yang untuk Windows. Dan yang terakhir rilis untuk Python 3 adalah 3.10. Kemudian yang 2 adalah 2.7. Tetapi di sini kita mau pakai yang 3 ya, karena yang 2 sudah tidak berlanjut. Kemudian usahakan pilihnya itu yang terakhir, rilis terakhir, dan yang stable. Di sini kan ada stable release. Nah, kita pilih yang ini ya, yang terakhir. Kemudian di sini ada 32 bit sama 64. Kita sesuaikan dengan Windows kita. Kalau di sini saya pakai yang 64. Nah, yang 64 sendiri ini ada dua nih. Windows Embeddable Package sama yang Windows Installer. Kalau yang Embeddable Package ini, dia bentuknya masih zip. Jadi sebelum install, kita harus ekstrak dulu ya. Kalau yang Windows Installer ini, dia sudah tinggal double klik karena extensionnya sudah exe. Kita download sini. Selesai, kita open. Nah, di sini ada pilihan Install Launcher for all users. Kemudian ada lagi yang perlu kita centang di sini adalah Add Python 3.10 to patch. Jadi kita centang di sini. Kemudian install now. Yes. Kita tutup internetnya. Selesai. Kemudian di sini ada disable patch length limit. Jadi kita disable ya, karena ini untuk jaga-jaga kalau patch-nya itu melebihi dari 260 karakter, nanti nggak akan bisa kebaca ya di Windows-nya. Kita disable. Yes. Selesai. Kita close. Nah, kemudian untuk mengetes installernya ini sudah berhasil apa tidak, kita masuk ke command prompt ya. Dengan cara kita ketikkan cmd di sini. Nanti masuk di sini, command prompt. Nah, kemudian kita ketikkan di sini Python space dash version atau Python spasi min version. Enter. Nah, di sini sudah muncul Python 3.10. Jadi ini sudah berhasil terinstall ya. Oke, kita tutup. Untuk tahap selanjutnya kita install Visual Studio Code-nya ya. Jadi kita ketikkan di sini Visual Studio Code. Enter. Kemudian kita masuk ke visualstudio.com. Kemudian kita pilih download for Windows. Nah, di sini juga ada ya untuk Mac sama Linux. Tergantung kita mau pakai yang mana. Kalau di sini saya pakai Windows, tinggal klik di sini download. Kita tunggu downloadnya. Jadi sebenarnya untuk Visual Studio ini, kalau kita tidak pakai Visual Studio juga bisa pakai yang lain ya. Seperti Jupyter,
PyCharm, Rodeo, Spider, dan ada beberapa lagi software yang lain. Oke, selesai. Kita open. Untuk internetnya kita matikan aja ya. Oke, I accept. Next. Next lagi. Next. Nah, kemudian di sini ada pilihan nih. Create a desktop icon. Ini kalau kita inginkan shortcut di desktopnya ya. Kemudian add open with code action to Windows Explorer. Jadi ini kalau untuk fasilitas di Explorer, kita bisa langsung klik kanan. Kita bisa pilih. Kemudian register code as an editor for support file type. Ini supaya bisa kita langsung jalankan. Langsung menuju ke editornya untuk filenya. Kemudian yang ini add to patch. Nah, ini kita juga centang. Kemudian kita pilih next. Install. Oke, selesai. Launch a Visual Studio Code. Finish. Baik, Visual Studio Code-nya sudah terbuka. Kemudian kita maximize di sini. Lalu get started-nya kita close. Dan kita open Explorer. No folder open it. Belum ada folder yang terbuka. Kita open folder. Kemudian kita tentukan dulu ya lokasi untuk membuat foldernya, kita di dokumen aja. Masuk ke dokumen, kemudian new folder. Kita buat belajar Python. Belajar Python. Oke. Di dalam folder belajar Python, kita buat new folder lagi. Lesson 1. Oke. Setelah itu select folder. Kita tunggu foldernya terbuka. Do you trust the author? Yes, I trust. Klik. Kemudian di lesson 1, ini kita buat file baru, new file. Kemudian kita kasih nama program.py. Enter. Nah, di sini di editornya kita bisa buat program sederhana dulu ya. Print apa ya? Learning Python. Oke, learning Python. Kemudian kita tampilkan terminalnya. Terminal. Jadi terminal ini untuk nanti tampilkan hasilnya ya. Nah, di sini kita pindah ke sebelah kanan. Klik kanan, move panel right. Nah, sudah di sebelah kanan. Nah, untuk menjalankannya di sini harusnya ada tombol untuk run ya. Karena ini ekstensinya belum terinstall, jadi kita masuk ke extension dulu. Kemudian kita ketik Python. Nah, di sini yang ini. Ini ada tanda bintangnya, kemudian keterangannya adalah IntelliSense, linting, debugging, dan lain-lainnya. Nah, yang ini yang kita install. Kita tunggu sampai proses installnya selesai. Oke, sudah selesai. This extension is enabled globally. Oke, kita tutup aja yang ini. Kemudian kita kembali ke Explorer. Kemudian kita save ya ini ya.
filenya di sini. Jadi file save. Atau bisa juga Ctrl S. Kita coba jalankan. Nah, ini. Learning Python. Jadi sudah berhasil ya untuk menampilkan teks learning Python-nya. Kita coba lagi satu baris lagi. Print. Lesson 1. Oke. Kita Ctrl S. Kemudian untuk menjalankannya, kita tidak perlu dari sini juga bisa. Jadi, dari klik kanan sini, kemudian run Python file in terminal. Nah, muncul yang di bawah sini ya. Jadi, setiap kali eksekusi, itu dia akan nambah di bawahnya begitu. Jadi, kalau saya run lagi, nah di bawahnya. Kemudian untuk membersihkan semua teks yang ada di terminal ini, kita bisa klik di sini, kemudian ketik CLS. Enter. Jadi perintahnya sama dengan command prompt-nya yang ada di Windows ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat dulu file yang sudah kita create tadi ya. Tadi kan posisinya di dokumen, kemudian belajar Python, lesson 1. Nah ini, program. Tadi kan kita isi program.py ya. Kemudian kita close. Kita kembali ke sini lagi. Kita perhatikan di sini. Nah, ini kan ada gambar ikonnya. Ini adalah default dari bawaannya Visual Studio Code-nya ya. Kita bisa rubah gambarnya dengan cara masuk ke extension. Kita pilih Visual Studio Code, VS Code. Oh, kita hapus dulu ya. VS Code, icon. Kita pilih yang ini, gambarnya seperti ini. Jadi kita install. Kemudian set file icon theme. Selesai, kita kembali ke Explorer. Kemudian yang ini kita close saja ya. Nah, di sini untuk ikonnya sudah berubah. Jadi dia mengikuti VS Code icon tadi. Baik, cukup sampai di sini yang bisa saya bagikan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.